Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini semua bahan yang kita perlukan untuk membuat donat ulta di rumah. Yang pertama-tama di sini saya menggunakan tepung terigu atau tepung gandum protein tinggi ya teman-teman. Nah, untuk takarannya di sini bisa menggunakan sendok. Nah, takaran sendoknya segini ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan sebanyak 17 sendok makan ya teman-teman. Tadi takarannya, atau kalau kita timbang sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo. Kemudian saya juga menggunakan 1 butir telur ayam dan juga 2 butir kuningnya aja ya teman-teman. Serta nah ini 3 sendok makan gula halus, dan ini 1,5 sendok makan mentega. Kemudian saya juga menggunakan susu dan kau ya teman-teman, 2 bungkus agar nanti hasilnya lebih enak, dan juga susu cair. Nah, ini susu cairnya nanti kita gunakan ada takarannya ya, jadi nggak semuanya. Dan ini adalah mauripan sebagai ragi instan yang akan kita gunakan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi nanti juga ada takarannya untuk penggunaannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengaktifan ragi dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sendok makan. Kita ambil sekitar, nah ini ya teman-teman takarannya, sekitar 1/2 sendok makan atau sekitar 1 sendok teh. Nah, kemudian kita akan tambahkan susu cair. Nah, untuk takaran susu cairnya kita simpan dulu di dalam mangkok agar lebih mudah untuk menuangkannya. Nah, di sini kita akan gunakan sebanyak 60 ml ya teman-teman susu cairnya, atau kalau pakai sendok setara dengan 12 sendok makan. Nah, seperti ini takaran sendoknya. Jadi kalau teman-teman nggak punya gelas takar di rumah, nggak perlu khawatir, tetap bisa bikin ini kok, karena kita bisa menggunakan sendok sebagai takarannya. Nah, saya masukkan 12 sendok ya teman-teman susu cairnya. Nah, ini udah 12 sendok, kemudian kita aduk. Selanjutnya saya tambahkan gula halus. Kalau teman-teman mau pakai gula yang pasir biasa juga nggak apa-apa, cuman saya pakai gula halus itu agar lebih mudah larut. Kemudian ini air panas ya teman-teman. Nah, kita akan hangatkan susu cair ini agar apa? Agar nanti raginya ini kelihatan dan cepat aktif ya. Jadi kita mau lihat kalau misalnya nanti dia berbuih, itu menandakan raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Tapi kalau nggak berbuih, lebih baik nggak usah dipakai karena nanti donatnya akan bantat. Oke teman-teman, ini kita aduk dulu sampai gula pasirnya mencair di dalam susu. Nah, ini gulanya udah larut, kita diamkan kurang lebih selama 5 menit ya teman-teman untuk melihat raginya aktif apa enggak. Nah, ini ya teman-teman, setelah 5 menit kita diamkan, ternyata berbusa atau berbuih, menandakan raginya aktif ya teman-teman. Berarti masih bisa kita gunakan, karena itu tadi raginya udah lama banget, saya beli udah sekitar 1 bulanan. Kemudian kita akan satukan telur utuh dan juga kuning telur, kemudian kita kocok ya teman-teman, kita kocok lepas agar antara kuning dan putihnya menyatu. Kemudian kita tuangkan ke dalam air raginya. Nah, ini kita aduk kembali agar semua telur dan juga air raginya menyatu ya teman-teman. Kemudian kita ambil 1 wadah besar atau mangkok besar. Nah, saya masukkan 2 bungkus susu dan kau. Jadi nanti susu dan kau ini akan membuat donat yang kita bikin semakin enak ya teman-teman, karena kita mau untuk menyajikan orang yang spesial. Kemudian kita tambahkan 250 gram tepung. Kemudian saya aduk antara tepung dan susunya menumpuk di bawah, kita ratakan dengan tepung. Kemudian barulah kita tuangkan telur dan ragi tadi ya teman-teman. Kita tuangkan sedikit demi sedikit dahulu, kemudian kita satukan dengan tepung. Nah, di sini teman-teman juga boleh gunakan tangan ya untuk menyatukan adonan agar lebih enak ya, jadi lebih padu adonannya. Kemudian ini mentega yang 1,5 sendok makan kita campurkan juga. Nah, ini semua bahan yang tadi kita siapkan sudah masuk ke dalam adonan, tinggal kita satukan aja adonannya ya teman-teman. Nah, ini kalau dirasa adonannya sudah menyatu semua, tinggal kita hempaskan. Seperti proses pengempasan seperti ini adalah untuk membuat adonannya kalis. Ini kita hempaskan sekitar 5 menitan ya teman-teman, agar nanti adonan donatnya benar-benar kalis, padat dan menyatu. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menit kita hempaskan, bisa dilihat ya teman-teman, adonannya itu kalis seperti ini.
Jadi permukaannya tuh mulus dan ini lembut ya teman-teman. Nah setelah ini kita akan diamkan adonan ini kurang lebih selama 1 jam, boleh juga lebih. Kita lihat nanti kalau dia udah mulai mengembang berarti udah cukup. Nah ini jangan lupa kita tutup, boleh menggunakan kain serbet, boleh menggunakan plastik juga ya. Pokoknya yang penting adonannya harus tertutup. Oke teman-teman, ini akan kita diamkan dulu ya, nanti akan kita cek kalau udah mengembang. Nah ini dia teman-teman adonannya tadi. Jadi saya ganti pakai plastik menutupnya agar angin atau udara lebih tidak masuk. Nah ini ya, jadi udah mulai mengembang. Sekarang kita akan kepiskan dulu adonannya. Jadi kita buang dulu udara yang terkandung di dalamnya. Kemudian adonannya akan kita ulен di meja ini, tapi mejanya kita bersihkan dulu. Dan kemudian tidak lupa kita taburi dengan tepung agar tidak lengket adonannya. Nah adonan ini akan saya pipihkan ya teman-teman. Kita boleh menggunakan penggiling atau penggilas seperti ini, dan jangan lupa ditaburi tepung juga. Nah sekarang kita akan mulai cetak ya teman-teman. Di sini saya menggunakan gelas. Tidak lupa gelasnya tuh, bagian bibir gelasnya kita kasih tepung agar tidak lengket. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian jangan lupa sediakan memang kertas nasi ya teman-teman, nih kertas nasi bungkus, kemudian kita kasih tepung di atasnya. Nah kita gunakan sebagai tempat menyimpan cetakan donat yang udah jadi. Nah ini sambil kita ratakan agar tetap bulat. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah jadi nanti pas saat penggorengan itu mudah untuk kita lepaskan. Oke, ini akan saya lanjut semuanya ya. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nah ini dia semua teman-teman hasil dari cetakan donatnya. Ini udah saya diamkan beberapa jam dan udah mengembang juga. Kemudian nah nanti bisa kita balik seperti ini. Kemudian langsung akan lanjut kita goreng ya teman-teman. Nah ini minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan. Jadi mudah banget kan ngelepasinnya dari kertas. Nah kita goreng dengan api sedang ya, atau api kecil teman-teman, agar tidak cepat hangus sambil kita bolak-balik. Nah ini udah boleh kita angkat ya. Nah ini teman-teman semuanya udah siap. Ini tadi donat yang udah kita goreng. Kemudian ini ada topping coklat dan juga susu. Kemudian ada keju, dan ini adalah Oreo velvet ya, yang udah saya halusin bagian rotinya. Kemudian langsung aja kita celupin satu donat ke dalam topping berwarna putih atau topping susu. Nah ini ya teman-teman, biasanya kalau kita udah mencelupkannya itu bagian atasnya kan nggak rata seperti ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah untuk cara meratakannya agar bagian permukaan donat itu rapi, maka kita harus menghentak-hentakannya ke telapak tangan kita seperti ini. Nah ini udah rapi ya, barulah kita celupkan ke dalam topping yaitu keju parut. Nah setelah ini kita bisa simpan ke dalam kotak donat ya teman-teman. Kemudian kita akan coba satu lagi, ini untuk yang bentuk tulisan ya teman-teman. Nah ini kita langsung celupin ke dalam bubuk Oreo velvet, red velvet. Nah ini teman-teman bisa beli di supermarket ada banyak jual yang Oreo red velvet. Kemudian setelah ini saya akan beri tulisan ya teman-teman. Nah di sini kita gunakan plastik glasur. Mohon maaf ya kalau tulisan saya tidak terlalu rapi, karena saya baru pertama kali juga bikin dengan tulisan seperti ini. Jadi kita bisa tulis happy di satu donat, kemudian nanti boleh pakai birthday atau pakai milad. Karena saya di sini muslim, saya menggunakan kata milad. Nah, oke teman-teman, untuk penulisannya ini saya rasa teman-teman bisa belajar sendiri ya di rumah. Jadi saya cuman memberikan garis besarnya aja cara menulis di atas kue donat seperti apa. Jadi jangan lupa, nah bisa gunakan topping aneka macam dengan tulisan sesuai kreasi sendiri. Oke teman-teman, ini akan saya lanjutkan dulu ya. Nah ini dia teman-teman, udah selesai donat ultanya. Tulisannya Happy Milad Mama, we love you. Jadi ini untuk mama kalau misalnya ulang tahun, bisa juga untuk papa, dan ini untuk tante.
Jadi kebetulan adik dari suami saya itu milad, jadi ini dibuatin dari anak-anak untuk tantenya. Happy milad ya adikku Sari atau tante Sari, semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu, serta segera dipertemukan dengan jodohnya. Buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like video ini ya. Salam dari saya, Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.